Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan Arifa dari absen 27. Saya Farza Alfiansyah, absen 17. Di sini kami akan menjelaskan pengertian, prinsip, dan elemen dari algoritma greedy. Pengertian algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan metode yang digunakan dalam suatu penyelesaian masalah optimasi yang diselesaikan secara bertahap atau step by step, dengan harapan hasil yang didapatkan merupakan hasil terbaik yang dapat diperoleh. Algoritma greedy adalah pendekatan dalam pemrograman yang memecahkan persoalan optimasi dengan cara yang tampaknya rakus. Pendekatan ini berfokus pada pengambilan keputusan sekarang dengan harapan bahwa setiap langkah akan membawa ke arah yang lebih dekat ke solusi akhir yang optimal. Algoritma greedy sering digunakan dalam berbagai masalah optimasi dan pengambilan keputusan di bidang komputer, matematika, dan ilmu lainnya. Dalam penerapannya, algoritma greedy seringkali memerlukan suatu strategi atau aturan dalam menentukan pilihan yang optimal pada setiap langkahnya. Strategi ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis masalah yang ingin diselesaikan. Prinsip-prinsip algoritma greedy. Yang pertama adalah greedy choice property. Greedy choice property adalah prinsip dasar pada algoritma greedy. Prinsip ini menyatakan bahwa pada setiap langkah, algoritma greedy akan memilih pilihan terbaik dari segi lokal tanpa mempertimbangkan solusi global secara keseluruhan. Artinya, algoritma greedy akan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik pada saat itu, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Prinsip ini berlaku untuk hampir semua kasus penggunaan algoritma greedy, seperti memilih koin-koin untuk memberikan kembalian atau memilih rute terpendek pada grafik. Yang kedua ada optimal substruktur. Optimal substruktur adalah prinsip yang menyatakan bahwa solusi optimal untuk sebuah masalah dapat dicapai melalui kombinasi solusi optimal untuk submasalah yang lebih kecil. Dalam konteks algoritma greedy, prinsip ini sering digunakan untuk mempercepat proses pencarian solusi optimal dengan mengurangi jumlah opsi yang perlu dievaluasi. Dengan mengikuti prinsip optimal substruktur, algoritma greedy dapat mempercepat proses pencarian solusi dan menghindar evaluasi opsi yang tidak relevan. Yang ketiga ada proses greedy. Proses greedy adalah proses yang dilakukan oleh algoritma greedy untuk memilih opsi terbaik pada setiap langkah. Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang dihadapi, tetapi prinsipnya adalah sama. Algoritma greedy akan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia pada setiap langkah dan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik pada saat itu. Setelah opsi terbaik dipilih, algoritma greedy akan memperbarui solusi sebelum melangkah ke langkah berikutnya. Yang keempat ada analisis kebenaran algoritma greedy. Algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Oleh karena itu, sebelum menggunakan algoritma greedy pada suatu masalah, diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah algoritma ini benar-benar cocok untuk digunakan pada masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pengecekan apakah masalah memiliki greedy choice property dan optimal substruktur, serta apakah algoritma greedy dapat menghasilkan solusi yang benar dalam semua kasus. Berikutnya yaitu elemen-elemen pada algoritma greedy. Yang pertama adalah himpunan kandidat. Himpunan kandidat adalah kumpulan elemen atau tindakan yang tersedia untuk dipertimbangkan pada setiap langkah algoritma greedy. Yang kedua, himpunan solusi.
Himpunan solusi adalah kumpulan elemen yang dipilih selama eksekusi algoritma greedy. Yang ketiga adalah fungsi solusi. Fungsi solusi adalah fungsi yang digunakan untuk menggambarkan solusi parsial atau solusi sementara yang sedang dibangun oleh algoritma. Fungsi ini dapat mencakup elemen-elemen yang telah dipilih dari himpunan kandidat. Yang keempat adalah fungsi seleksi. Fungsi seleksi adalah fungsi yang digunakan untuk memilih elemen atau tindakan berikutnya dari himpunan kandidat berdasarkan kriteria serakah yang telah ditetapkan. Fungsi ini menentukan elemen mana yang akan dimasukkan ke dalam solusi parsial. Yang kelima yaitu fungsi kelayakan. Fungsi kelayakan adalah fungsi yang menilai apakah solusi parsial yang sedang dibangun memenuhi persyaratan atau kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini memastikan bahwa elemen-elemen yang dipilih tidak melanggar batasan atau syarat tertentu. Yang terakhir yaitu ada fungsi objektif. Fungsi objektif adalah fungsi yang digunakan untuk mengukur nilai atau kualitas dari solusi yang dihasilkan. Fungsi ini berperan dalam mengevaluasi sejauh mana solusi yang telah dibangun memenuhi tujuan optimasi atau kriteria yang diinginkan. Fungsi objektif dapat menghasilkan skor atau nilai yang harus dioptimalkan.